Minum segelas air hangat, biar manis tambahkan coklat. Selamat pagi wahai sahabat, pagi ceria makin semangat. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Federico Firdaus Mermata. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Bisnis Universitas Budi Dharma. Terima kasih kepada Bapak Canggih Gumanki, MPhil, karena bimbingannya saya dapat menulis karya ilmiah dengan judul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Adapun topik yang saya bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Subbab 1, latar belakang. Bahasa Indonesia telah digunakan sebagai bahasa resmi di Indonesia dari pusat hingga ke daerah-daerah sejak awal kemerdekaan. Dalam bahasa Indonesia terdapat fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ada sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang fungsinya sebagai alat pemersatu, lambang identitas, bahasa resmi kenegaraan, pendidikan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Sangatlah mungkin bahwa bangsa atau dalam hal ini masyarakat Indonesia yang berkarakter baik dan terpuji menurut ukuran dan norma yang berlaku secara luas atau universal dibangun dengan bahasa Indonesia. Namun pada saat yang sama tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku masyarakat yang berkarakter tidak baik dan tidak terpuji menurut ukuran dan norma yang berlaku secara universal juga bertumbuh dengan bahasa Indonesia. Dalam konteks bahasa Indonesia dapat digunakan dan memiliki potensi untuk membangun karakter kepribadian bangsa, dan hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Bila ditinjau dari pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terdapat fenomena-fenomena negatif di tengah masyarakat Indonesia. Contohnya, tidak sedikit masyarakat Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemampuan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing, meskipun mereka tidak sepenuhnya menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Banyak masyarakat Indonesia akan merasa malu jika tidak bisa berbahasa asing. Maka dari itu, sebagai bangsa yang benar dan berdaulat, kita harus mengetahui betapa pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Subbab 2, rumusan masalah. 1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI? 2. Bagaimana bahasa Indonesia dapat berperan dalam pembangunan bangsa? Subbab 3, tujuan pembahasan. 1. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Untuk mengetahui bagaimana peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bab 2, pembahasan. Subbab 1, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam masyarakat yang paling sempurna, selain tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Terdapat dua kedudukan bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sukarta DKK 2015 3, yang dimana setiap kedudukannya memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Kedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Lambang kebanggaan nasional. B. Lambang identitas nasional. C. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda. D. Alat penghubung antar daerah. 2. Kedudukan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Bahasa resmi kenegaraan. B. Bahasa pengantar resmi lembaga-lembaga pendidikan. C. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di dalam Webster A New World Dictionary of the American Language dikatakan bahwa education adalah the process of training and developing the knowledge, skill, mind, character, especially
by formal schooling. Jika dikaji lebih dalam, maka pendidikan bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pemikiran, karakter, dan sebagainya dalam pendidikan formal. Dengan kata lain, bahwa pendidikan bahasa Indonesia berpotensi untuk mempromosikan perubahan pada setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda atau siswa dalam semua bidang melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Subbab 2, peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, tertulis jelas peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yang terdapat pada pernyataan bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komunikasi yang terjadi di berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia. Di samping sebagai bahasa daerah, juga sebagai instrumen untuk membangun kesepakatan, kesepahaman, dan persepsi yang memungkinkan terjadi pembangunan masyarakat di berbagai bidang bahwa bahasa Indonesia sebagai milik bangsa. Dan seiring perkembangan waktu, keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berdaulat, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia juga berperan membentuk karakter dan kepribadian Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia, seperti berbicara, mendengar, dan menulis menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Semakin sungguh-sungguh penggunaan bahasa, semakin teliti dan benar pilihan bahasa yang digunakan, dipercaya semakin tinggi karakter dan kepribadian yang menggunakannya. Jika keyakinan seperti ini dapat diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia, niscaya dapat memperkuat identitas dan kepribadian bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, atau IPTEX. Hingga abad ke-21, perkembangan IPTEX sangat pesat dari masyarakat perkotaan hingga masyarakat yang ada di daerah-daerah. Perkembangan IPTEX didukung dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, seperti internet, email, e-commerce, TV, dan lain-lain. Dengan demikian, secepat perkembangan IPTEX di Indonesia dengan menggunakan kosakata dan istilah bahasa asing, secepat itu juga bahasa asing tersebut diserap di Indonesia. Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dengan perkembangan IPTEX sesuai dengan zamannya. Tidak sepenuhnya pengalihan konsep IPTEX dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dapat dialihkan menjadi bahasa Indonesia, karena pada dasarnya belum menemukan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran strategis bahasa Indonesia sebagai bahasa peradaban modern masih memerlukan pengembangan yang lebih intensif sesuai dengan perkembangan IPTEX. Fokus dan arah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia pada dasarnya perlu dilakukan pembenahan dalam kaidah dan aturan dalam aspek ejaan, kosakata atau istilah, dan tata bahasa. Dalam usaha pengembangan bahasa Indonesia perlu diarahkan dan dilakukan pada bahasa Indonesia ragam tulis, karena ragamnya lebih tepat dan batas cakupannya lebih jelas. Selain itu, pembakuan lafal perlu dilakukan sebagai pegangan tenaga pendidik, penyiar TV atau radio, serta masyarakat luas. Kesimpulan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam fungsinya, bahasa Indonesia adalah
bahasa pemersatu yang mana keberadaannya tidak pernah dipermasalahkan dari setiap berbagai macam suku daerah. Bahasa Indonesia mampu menjadi sarana komunikasi yang efektif, yang dapat mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan budaya, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendorong kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa.